اسلامی و مردم جهان انتظار دارن هر چه سریعتر بمباران نسبت به مناطق مسکونی قطع کرده. Berbagai spekulasi soal lanskap politik keamanan Timur Tengah dan dunia mencuat setelah kematian Presiden Republik Islam Iran Ebrahim Raisi. Tetapi umumnya para pengamat sepakat, kematian Raisi tidak akan banyak mengubah apapun dalam jangka pendek. Ini lantaran Presiden dalam konstitusi Iran adalah jabatan administratif. Namun dalam jangka panjang, hilangnya Raisi dari peta politik akan berpengaruh, khususnya berkaitan dengan pergantian pemimpin tertinggi Iran. Sudah bukan rahasia lagi, kemenangan Raisi dalam pemilu Iran tahun 2021 tak lepas dari dukungan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Hussein Khamenei. Bahkan banyak orang percaya, Raisi memang dipersiapkan untuk menggantikan Khamenei. Siapa pengganti Khamenei setelah meninggalnya Raisi dianggap lebih menentukan. Rafael Cohen, ilmuwan politik senior Rand Corporation, sebagaimana dikutip Al Arabiya pada Kamis 23 Mei 2024 menyebutkan, ada 3 faktor utama yang membatasi dampak keamanan yang lebih luas atas meninggalnya Raisi dalam waktu dekat. Pertama, di sebagian besar negara bagian Iran hanya ada sedikit kelembaban birokrasi dalam hal kebijakan. Ini membuat bahkan jika pemimpin tertinggi dicopot, kebijakan secara keseluruhan tetap sama. Kedua, pemimpin tertinggi Khamenei juga mengarahkan kebijakan keamanan nasional dan sekarang dia masih hidup. Ketiga, proksi Iran seperti Hizbullah, Houthi, dan Hamas tetap utuh sehingga memberikan alasan lain untuk adanya kelanjutan. Pakar lain juga menyetujui penilaian Cohen bahwa kebijakan luar negeri dan postur militer Iran kemungkinan besar tidak akan berubah secara signifikan karena kematian Raisi. Hamid Reza Azizi, peneliti tamu di Institut Urusan Internasional dan Keamanan Jerman, melalui akun X menuliskan hubungan yang kaku antara Iran dan Amerika Serikat bakal berlanjut sebab keputusan strategis ditentukan oleh pemimpin tertinggi dan Korps Garda Revolusi Iran, bukan presiden. Pendek kata, politik Iran diperkirakan akan tetap stabil sebab ini bukan kali pertama Iran kehilangan pejabat tinggi. Pada 1981, selama perang Iran-Irak, Presiden dan Perdana Menteri tewas dalam serangan teroris. Pada saat itu, pemerintahan jauh lebih lemah dan negara kurang stabil. Arah politik Iran terutama ditentukan oleh pemimpin tertinggi, sebuah peran yang dipegang oleh Ayatollah Ali Khamenei sejak 1989. Meskipun tugas resminya adalah menegakkan tradisi spiritual, budaya dan agama di Republik Islam, pada kenyataannya dia adalah tokoh politik utama yang kerap menjadi penengah antara berbagai faksi di negara tersebut, menyeimbangkan kepentingan ulama dan pimpinan Garda Revolusi. Khamenei saat ini berusia 85 tahun. Dengan kematian Raisi, Mojtaba Khamenei, putra kedua Ali Khamenei, tampaknya memiliki jalan mulus untuk menuju jabatan tertinggi. Para analis memandang Mojtaba sebagai seorang garis keras. Karena itu naiknya Mojtaba ke tampuk kekuasaan tertinggi dikhawatirkan memicu protes, bahkan kerusuhan di dalam negeri. Mengingat tumbuhnya gerakan oposisi yang dipicu salah satunya oleh kebijakan pengetatan pemakaian jilbab. Tetapi lantaran popularitasnya yang belum sekelas Ali Khamenei, Mojtaba diprediksi akan menggunakan Garda Revolusi untuk menopang kekuasaannya. Beberapa media barat memperkirakan Iran mungkin akan berevolusi dari rezim gabungan militer dan ulama menjadi rezim militer. Ini bisa berarti berkurangnya konservatisme agama di dalam negeri, tetapi semakin besarnya antagonisme di luar negeri. Karim Sanjatpur, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, menunjukkan potensi krisis suksesi di Iran.
Dia menulis pada akun X bahwa Mustafa menggantikan Khomeini. Hal ini dapat menyebabkan keresahan rakyat. Kurangnya legitimasi dan popularitas Mustafa berarti dia sepenuhnya bergantung pada garda revolusi untuk menjaga ketertiban. Hal ini dapat mempercepat transisi rezim pemerintahan militer atau potensi keruntuhannya. Pemerintah Iran saat ini sedang menyiapkan pemilihan presiden pengganti Ebrahim Raisi yang telah diputuskan akan dilangsungkan pada 28 Juni 2024. Pendaftaran kandidat dibuka mulai 27 Mei hingga 3 Juni dan kampanye dilakukan pada 12 hingga 27 Juni. Dr. Sanam Fakil, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, dalam sebuah wawancara menilai pemilu ini akan menjadi titik yang sangat menentukan masa depan Republik Islam Iran. Apakah akan semakin konservatif atau justru runtuh? Dia mengatakan, pemilu dilakukan di tengah krisis legitimasi rezim yang dianggap konservatif. Sebagai informasi, Raisi terpilih pada 2021 dengan 61% lebih suara, tetapi dengan tingkat partisipasi pemilih yang hanya sekitar 40%. Ini berarti peluang bagi kubu reformis dan moderat yang bisa saja dimanfaatkan kekuatan oposisi. Bukan perkara yang mudah bagi rezim berkuasa untuk menemukan kandidat menarik dalam waktu 50 hari. Ini bukanlah tugas yang mudah bagi sebuah rezim yang sedang menghadapi krisis legitimasi yang berkepanjangan dan sikap apatis masyarakat sedang berada pada titik tertingginya.